Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Ada berita yang cukup mengagetkan ya, tentang kecurangan Pilpres tahun 2024. Semakin hari semakin terbongkar, dan hari ini yang menyampaikan ke media bukan lagi orang ecek-eceknya. Ini adalah Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Pak Hasto juga secara terbuka menyampaikan bahwa memang ada rencananya jahat atau upaya untuk melok atau mengunci suara Pak Ganjar hanya 17%. Dan dari sini kita bisa mengerti ya, kenapa suara Pak Ganjar sangat kecil sekali atau bahkan lebih kecil daripada partai pendukungnya. Padahal secara teori pemilih pemilu dari beberapa pilpres yang pernah kita laksanakan, biasa calon itu pasti di atas suara partai pendukungnya ya. Suara partai pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu kan minimal 20% lebih dari PDI Perjuangan dan P3, ditambah lagi partai-partai kecil yang lainnya ya. Belum lagi ditambah dengan pergerakan relawan, jumlah titik lokasi atau daerah yang didatangi oleh pasangan Ganjar Mahfud selama periode kampanye. Biasanya jumlah titik daerah yang dikunjungi ketika melakukan kampanye biasanya menambah suara bagi pasangan atau paslon yang dilakukan kampanye itu. Jadi semua faktor ini sudah dilakukan oleh pasangan Ganjar dan Mahfud yang sudah mendatangi lebih dari 500 titik ya. Jadi kalau dengan semua upaya yang sudah dilakukan kampanye di mana-mana yang menyapa masyarakat lebih banyak dibandingkan dengan paslon-paslon lain ya. Kemudian suaranya hanya 17%. Itu nah, ini yang tidak wajar ini ya. Kemudian suaranya, kemudian kita pertanyakan pada hari ini ya, kita mendapat jawaban ya, ternyata memang sudah dikunci ya, sehingga nggak bisa terjadi penambahan ya, atau bukti transkrip yang disampaikan oleh Hasto Kristianto itu katanya sudah disiapkan oleh tim internal IT PDI Perjuangan. Dan lebih dari ini menjadi satu catatan cerita tambahan dari keanehan dan kejanggalan cerita-cerita di KPU. Karena sebelumnya Sirekap itu down ya, di hari pencoblosan ya. Seharian mati ketika hari H pencoblosan, dan kemudian jawaban-jawaban dari KPU ya, karena ada serangan atau hacker dan sebagainya. Ternyata menurut Hasto Kristianto ya, dimatikan secara manual, artinya memang sengaja dimatikan IT KPU, bukan hacking ya. Jadi menjadi catatan yang sangat serius karena yang menyampaikan ini adalah Sekjen PDI Perjuangan ya. Partai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut, sehingga kejanggalan-kejanggalan itu menjadi tambahan daripada untuk menyampaikan untuk persiapan kecurangan yang akan menuju MK ya. Dan perlu diketahui server yang ada itu di Cina, ini kan sudah merupakan kesalahan ya. Dan KPU nampaknya tidak tahu apa-apa ya. Saya simpulkan di sini pernyataan KPU ya, klarifikasi dari yang disampaikan KPU itu hanya klarifikasi orang yang tidak paham permasalahan yang sedang terjadi. KPU dan IT ya, maksudnya KPU dan IT-nya itu seperti lembaga ya, yang berbeda. Jadi dua lembaga yang berbeda, yang padahal seharusnya IT kan di bawahnya KPU gitu. Nah ini memang agak aneh gitu loh. KPU sendiri tidak bisa mengendalikan IT-nya. Nah, ini kan menjadi masalah besar ya.
kesimpulan bahwa di belakang KPU itu ada kekuatan besar yang menjadi, artinya kekuatan besar di sini yang bisa mengendalikan IT. Nah, dan kekuatan besar yang dimaksud ya siapa lagi kalau di Indonesia yang mau nggak mau akan mencurigai ke Pak Lurah, karena dialah yang mempunyai kekuatan sangat besar di Indonesia ini. Nah, jadi nggak ada, kalaupun misalnya Pak Lurah membantah, kita nggak tahu, nah, gitu. Tanyakan saja KPU. Ya biasa itu namanya normatif kan, jawaban normatif. Tapi dalam hal ini Hasto, Sekjen PD nggak main-main ini, menyampaikan di publik hal yang sangat sensitif sekali. Nah, maka dari itu akhirnya kita paham bahwa memang terjadi suatu desain yang sangat besar sekali untuk memenangkan pilpres ini. Ya, kita tunggu ending dari cerita ini. Dan ini ada hak angket dan ke MK, maka dari itu mudah-mudahan kita bisa tahu dan terbuka semua dalam kejanggalan pilpres ini. Tapi itu, terima kasih, merdeka.